Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Rani Oktavia SPD MPD dengan mata kuliah Teknologi Terbarukan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi teknologi di bidang pertanian. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama, Buci Mustika, yang kedua, Cindy Adaha Putri Dharma, yang ketiga, Jihan Fadilah Amril, yang keempat, Titania Yulianto, yang kelima, Winnie Widya Putri. Baik, pada materi teknologi di bidang pertanian ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian teknologi di bidang pertanian. Yang kedua, perkembangan teknologi di bidang pertanian. Yang ketiga, jenis-jenis teknologi di bidang pertanian. Yang keempat, peluang pengembangan teknologi terbaru di bidang pertanian. Yang kelima, manfaat dari penerapan teknologi di bidang pertanian. Dan yang terakhir, peranan teknologi di bidang pertanian. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu pengertian teknologi di bidang pertanian akan saya bahas sendiri. Teknologi di bidang pertanian itu sendiri adalah alat, cara atau metode yang digunakan dalam mengolah atau memproses input pertanian sehingga menghasilkan output atau hasil pertanian, sehingga berdaya guna dan menghasilkan baik berupa produk, bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai. Teknologi memegang peranan penting dalam pengembangan potensi sumber daya tanaman pangan, sumber daya peternakan, sumber daya kehutanan, dan sumber daya perikanan. Teknologi yang dihasilkan penelitian dan kajian akan menjadi sia-sia jika tidak diaplikasikan di lapangan, terutama dalam upaya memperdaya masyarakat tani. Pada kondisi di lapangan menunjukkan masih rendahnya atau masih terbatasnya informasi teknologi yang diterima oleh masyarakat tani, baik dari balai penelitian, balai pengkajian, maupun perguruan tinggi. Keberhasilan suatu diseminasi teknologi pertanian sangat tergantung pada kesesuaian antara informasi teknologi pertanian yang diseminasikan dengan yang dibutuhkan serta memperhatikan kebutuhan penggunanya. Dari hasil penelitian atau kajian akan kurang bermanfaat apabila tidak diikuti dengan usaha penyebarluasan informasi tersebut. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu perkembangan teknologi pertanian. Perkembangan teknologi pertanian ini ada 3 proses. Yang pertama, biaya pemakaian dan pemeliharaannya yang mahal. Maksudnya di sini adalah seperti biaya penggantian order deal dari bahan bakar. Alasannya bisa dianggap sangat memungkinkan karena menurut data dari sensus pertanian, sebagian besar petani di Indonesia adalah kategori gurem, yakni maksudnya di sini petani miskin, tanpa atau dengan lahan sendiri yang sangat kecil. Kebanyakan petani Indonesia menggunakan lahan orang lain. Yang kedua, proses pengaruh perkembangan adalah lahan yang kecil. Menurut data dari sensus pertanian menunjukkan bahwa distribusi lahan pertanian di Indonesia sangat timpang dengan mayoritas pertanian berlahan sempit dari kelompok petani yang punya lahan sendiri. Tentu saja dengan lahan yang sempit tadi, traktorisasi menjadi tidak efisien, bukan? Bahkan jauh lebih murah menggunakan kerbau yang menghasilkan output yang tetap sama dengan yang dihasilkan dengan memakai traktor tadi. Selanjutnya, proses yang ketiga adalah
budaya, dan pendidikan. Di sini untuk pemakaian binatang hidup merupakan cara tradisional yang mengerjakan lahan pertanian yang sudah berlangsung sangat jauh-jauh hari atau maksudnya sudah secara turun-temurun. Budaya ini yang sudah melekat pada masyarakat pertanian, dan ditambah lagi dengan tingkat pendidikan petani Indonesia yang sangat rendah, sehingga memperkuat keengganan banyak petani Indonesia untuk mensubstitusi binatang hidup dengan traktor. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya Winnie Widya Putri. Kepada Winnie dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya materi mengenai jenis-jenis teknologi di bidang pertanian yang akan saya jelaskan sendiri. Ya, teknologi di bidang pertanian ini yang pertama ada beberapa alat yang digunakan untuk pada proses pertanian tani. Yang pertama itu ada alat yang digunakan untuk menggemburkan tanah. Nah, alat yang digunakan untuk menggemburkan tanah ini terdiri dari beberapa alat. Yang pertama traktor. Nah, traktor roda 4 adalah alat yang sering digunakan untuk pengolahan tanah bagi pertanian Indonesia. Nah, cara kerja traktor ini dikendalikan oleh pengemudi traktor itu sendiri. Traktor roda 4 ini dioperasikan oleh pengolahan tanah yang dipasangkan atau disambungkan dengan traktor melalui perangkat yang disebut dengan tree hitch atau penyambungan titik 3 yang terdiri dari sepasang garpu kiri kemudian sepasang garpu kanan. Nah, sepasang garpu kiri dan kanan ini yang akan bekerja untuk menggemburkan tanah itu. Yang kedua yaitu rotavator. Rotavator ini adalah salah satu alat juga yang digunakan untuk pengolahan tanah pertama dan kedua. Nah, untuk pengolahan tanah pertama berguna untuk memotong, mencacah, dan membolak-balikan tanah. Kemudian digunakan untuk merapikan tanah. Rotavator tidak hanya menggunakan gerigi untuk mengolah tanah, tapi juga menggunakan cakram. Jadi gerakannya saat mengolah tanah akan berotasi atau memutar. Nah, itulah mekanisme kerja dari rotavator. Yang ketiga yaitu mengenai bajak singkal. Nah, bajak singkal merupakan alat pengolahan atau alat pengemburkan tanah yang berfungsi untuk membolak-balikan tanah. Terdapat dua jenis bajak singkal. Yang pertama itu ada bajak singkal satu arah dan kemudian ada bajak singkal yang dua arah. Bajak singkal memiliki cara kerja yaitu melempar dan membalikkan tanah. Cara tersebut berfungsi untuk menggemburkan tanah yang diolah pada saat bertani. Kemudian yang keempat, garu sisir. Garu sisir ini digunakan untuk pengolahan tanah setelah pengolahan menggunakan bajak singkal tadi. Biasanya alat ini digunakan pada sawah saat dalam keadaan basah agar tanah yang dalam bentuk bongkahan dapat digembur kembali. Selanjutnya yang kelima yaitu garu piring. Garu piring ini biasanya digunakan untuk pengolahan tanah sebelum tanam, yaitu untuk membersihkan rumput pada lahan tanam. Selain itu, mekanisme kerjanya juga saat pengolahan sesudah tanam, yaitu untuk menutupi benih yang telah disebar dengan tanah. Selanjutnya, yang keenam yaitu bajak subsoil. Bajak subsoil ini biasanya digunakan untuk memecahkan tanah hingga kedalaman 20 hingga 36 inci untuk parit pada lahan tanam tersebut. Kemudian, alat yang digunakan selain alat untuk menggemburkan tanah, ada pula alat yang digunakan untuk menanam bagi para petani. Yang pertama yaitu mesin tanam jagung. Nah, mesin tanam jagung ini cara kerjanya yaitu cukup sederhana, yaitu dengan didorong tanpa menggunakan tenaga mesin. Biasanya petani berdiri di bagian pemegang dari mesin jagung tersebut, kemudian didorong. Jarak tanam dan jumlah biji per lubang pun bisa diatur melalui
melalui mesin tanam jagung ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu mesin tanam padi. Mesin tanam padi ini dengan cara kerjanya dengan cara menancap bibit padi ke dalam tanah sawah menggunakan garpu penanam atau piker secara teratur sesuai gerak jalan roda mesin tersebut. Garpu penanam akan menancapkan pada setiap satu titik tanam dalam 4 baris. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mesin tanam kentang. Nah, mesin tanam kentang ini alat pembuka alur tanah yang dipasang ke traktor roda 4. Dan tempat kentang diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Itu ada seperti yang teman-teman dilihat di slide, itu ada berupa kayak wadah yang warna biru itu merupakan kentang yang akan diletakkan pada kentang yang sudah disediakan pada tempatnya. Kemudian setelah terpasang, maka kita pastikan bahwa alat dalam keadaan yang aman sesuai dengan keselamatan kerja. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk panen yaitu untuk perawatan panen tersebut. Ada beberapa alat. Yang pertama yaitu mesin irigasi. Nah, mesin irigasi ini berupa mesin saja tanpa alat-alat lain. Kemudian nanti waktu perawatan atau penyiramannya menggunakan selang yang nanti dimasukkan ke dalam lubang mesin irigasi ini. Seperti yang teman-teman lihat di slide itu ada lubang kecil untuk pentancap selangnya. Kemudian biasanya yang digunakan petani ini sebagai pemindahan air sawah saat bertani. Yang kedua yaitu mesin penyemprot air. Nah, mesin penyemprot air ini biasanya yang suka dipakai oleh bapak-bapak petani untuk menyemprot sawah atau ladangnya. Misalnya kalau ada bertanam cabai kemudian semprot, yang isi dari semprot air ini itu berupa pupuk. Selanjutnya yaitu mesin penebar pupuk. Nah, mesin penebar pupuk ini merupakan ketika suatu proyek atau industri pertanian yang cukup besar itu baru menggunakan mesin penebar pupuk ini. Di mana cara kerja mesin penebar pupuk yaitu dengan perputaran spreader di bawah tangki pupuk yang digerakkan oleh motor listrik sehingga spreader dapat menebarkan pupuk tersebut. Sedangkan untuk penyemprotan digunakan bantuan pompa yang dapat menyemprotkan pupuk cair. Selanjutnya yang keempat yaitu mesin penutup tanah. Mesin penutup tanah ini lebih kurang sama dengan mesin traktor, di mana dia bisa juga untuk menggemburkan tanah. Selain itu, saya contohkan pada saat petani menanam cabai, yaitu alatnya digunakan untuk menutup tanah dengan alat kemudian diberi lubang, atau kalau petani cabai itu biasanya menggunakan plastik, tetapi ini dengan mesin supaya lebih tidak membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Selanjutnya, alat digunakan untuk memanen. Yang pertama, ada beberapa alat yang digunakan untuk memanen. Yang pertama, alat mesin panen padi. Prinsip kerja dari mesin panen padi ini mengarahkan tanaman menuju bagian pemotong yang disebut dengan reel, kemudian kemudian menggait dan mengarahkan tanaman menuju bagian pemotong, kemudian menggunting atau memotong tanaman padi, dan kemudian mengumpankan hasil atau bagian malai padinya ke bagian perontok. Kemudian mesin panen ini di dalam mesinnya itu di dalam mesin itu terdapat beberapa cara untuk merontokkan butir-butir padi dari tangkainya, kemudian dipisahkan. Selanjutnya yaitu mesin panen jagung. Nah, mesin panen jagung ini cara kerjanya yaitu pertama itu menggait dan mengarahkan tanaman menuju bagian pemotong atau reel tadi, kemudian memotong batang jagung
dan kemudian merontokkan butir jagung dari tongkolnya dan memisahkan jagung dan kotoran. Kemudian memotong tunggul jagung itu. Selanjutnya mesin panen gandum. Nah, mesin panen gandum ini lebih kurang sama dengan mesin panen padi caranya. Itu dengan menggait dan mengarahkan tanaman menuju bagian pemotong sampai dengan bisa memisahkan butir gandum dengan tangkainya. Selanjutnya, yaitu yang keempat, mesin panen tebu. Mesin panen tebu ini ada beberapa cara kerja. Yang pertama yaitu tanaman tebu dikumpulkan ke bagian depan mesin yang dikumpulkan oleh knockdown rollers. Kemudian bagian daun dan pucuk tebu dipotong oleh pisau dari toper yang berputar. Yang ketiga, cara kerjanya yaitu batang tebu paling bawah dipotong oleh base cutter dan masuk ke dalam feed roller. Selanjutnya, yang keempat yaitu kemudian batang tebu dipotong menjadi 3-4 ruas oleh blade copper. Dan yang kelima, cara kerja pada mesin panen tebu ini yaitu tanaman tebu yang telah terpotong-potong diangkat oleh elevator menuju ke ekstrator. Yang terakhir, cara kerjanya di bagian ini terdapat blower untuk membuat atau membersihkan batang tebu. Nah, batang tebu masuk ke dalam transloading atau truk tersebut, sedangkan kotoran yang akan terbuang ke sisi yang lain oleh tiupan blowernya itu. Selanjutnya, mesin yang kelima yaitu mesin panen kentang. Prinsip kerja dari mesin panen kentang ini itu menggunakan mesin modern permanen umbi kentang yang sebenarnya cukup sederhana. Mesin ini hanya berbentuk seperti cangkul berukuran besar. Ini kemudian akan bekerja menggali tanah tersebut. Kemudian jari-jari pada mesin ini yang dibuat dari besi akan mengangkat umbi dengan kedalaman yang sudah diatur sedemikian rupa. Selanjutnya, mesin atau alat yang digunakan untuk memanen yang terakhir yaitu mesin petik kapas. Nah, mesin pemetik kapas ini adalah mesin pertanian yang memanen kapas secara otomatis untuk memaksimalkan efisiensi. Terdapat dua jenis pemetik kapas. Pertama, yang disebut dengan sebagai stripper yang memetik hanya serat kapasnya saja. Kemudian tipe yang kedua yaitu yang disebut dengan spindle atau memetik bersama dengan biji kapasnya. Lalu dipisahkan antara biji kapas dan serat kapas tersebut. Nah, biji kapas dapat dibuang ke lahan atau diproses kembali sebagai produk samping industri untuk menghasilkan minyak biji kapas. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari Saudari Wini. Selanjutnya untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Buci Mustika. Kepada Buci dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu peluang pengembangan teknologi terbaru di bidang pertanian. Kita tinjau dari kelebihan dan kekurangannya. Adapun yang kita pelajari terlebih dahulu yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama, penggunaan teknologi lebih modern. Contohnya, traktor yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Nini tadi, di mana traktor telah menggantikan fungsi kerbau sebagai pengolahan tanah yang penggunaannya lebih efektif dan efisien. Kelebihan kedua yaitu bibit bermutu dan berkualitas tinggi. Selain disebabkan perawatan yang modern, tingginya mutu tanaman juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal. Sebut saja pupuk. Beraneka ragam pupuk sudah banyak tersedia di pasaran guna menunjang kebutuhan pertanian saat ini. Ketiga yaitu hasil produksi yang lebih besar. Kecanggihan teknologi membawa dampak yang besar pada sektor produksinya. Ini juga yang menyebabkan kenapa para petani sekarang lebih memilih beralih ke sistem pertanian modern daripada sistem pertanian tradisional.
keuntungan yang bisa didapatkan pun juga akan bertambah. Selain kelebihan, tentunya teknologi terbaru ini memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu pertama, pengeluaran biaya yang cukup besar. Pembelian berbagai alat teknologi biasanya memakan uang yang mahal. Ini disebabkan lantaran barang-barang tersebut memiliki kegunaan yang besar, serta terdapat teknologi yang canggih di dalamnya. Kekurangan kedua itu penggunaan pupuk dan pestisida yang berbahaya bagi ekosistem. Penggunaan pupuk dapat mengubah kondisi biologis lingkungan di sekitarnya. Pestisida juga termasuk zat yang berbahaya dikonsumsi oleh manusia. Ini yang mengakibatkan dilarangnya penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan pada tanaman pertanian. Selanjutnya yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan masalah lingkungan, khususnya air tawar, yang disebabkan oleh limbah fosfat. Masalah ini disebabkan oleh pupuk kimia yang digunakan pada tanaman. Sangat berbahaya apabila hal semacam ini dikonsumsi oleh manusia. Kekurangan selanjutnya yaitu kondisi tanah yang longsor. Ketika pasokan air yang berlebihan terus-menerus diberikan pada tanah pertanian, maka potensi terjadinya gugaran tanah atau longsor terjadi kian besar. Tidak hanya itu, lapisan tersubur pada tanah juga akan terkikis sedikit demi sedikit sehingga menciptakan pendangkalan terhadap badan tanah. Hilangnya nutrisi pada tanah akan menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas tanaman, dan jika dibiarkan berangsur-angsur kemudian tanaman pertanian akan mati cukuplah besar, mengingat tanah adalah bagian terpenting dari sebuah tanaman. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi yang keempat dari Saudari Buci. Selanjutnya, materi yang kelima akan dibahas oleh rekan saya, Jihan Fadilah Amril. Kepada Jihan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat dari penerapan teknologi di bidang pertanian. Nah, yang pertama, manfaatnya yaitu teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Maksudnya, di sini dapat dilihat melalui proses penanaman atau pengelolaan lahan. Baik, saya lanjutkan lagi. Maksudnya di sini kita dapat melihat dukungan melalui proses penanaman atau pengelolaan lahan dan produk pertanian dengan benar. Nah, teknologi ini menghubungkan petani kepada akses informasi mengenai bibit tanaman yang unggul atau cara pengolahan lahan yang lebih baik sehingga lahan pertanian dapat memberikan hasil yang maksimal. Nah, kemudian peningkatan produktivitas hasil pertanian akan memberikan peluang ekspor produk pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan pertanian. Manfaat yang kedua, yaitu teknologi bisa mengurangi risiko dalam bisnis pertanian. Nah, maksudnya di sini penerapan teknologi pada sektor pertanian ini mampu mengurangi risiko dalam bisnis pertanian. Nah, melalui pertanian presisi, teknologi informasi dapat melakukan berbagai prediksi dengan lebih akurat. Nah, berbagai sistem pendukung keputusan dan sistem pakar dapat dikembangkan untuk mendukung petani dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dengan demikian, tingkat risiko selama proses penanaman, pemeliharaan, dan penjualan produk hasil pertanian dapat diminimalisir. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknologi dapat mendukung optimalitas keuntungan bagi petani. Nah, maksud dari manfaat dan penerapan yang ketiga ini ialah terkait keuntungan untuk yang didapatkan petani dalam bisnis pertaniannya,
Melalui dukungan teknologi, petani dapat melakukan efisien pembiayaan melalui pembelian berbagai sarana dan sumber daya pertanian seperti bibit, pupuk, dan peralatan pendukung dengan harga yang murah. Nah, namun tetap memiliki kualitas yang baik. Kemudian, melalui internet, petani akan dapat mengakses informasi, harga dari berbagai sumber, sehingga mereka dapat menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, melalui teknologi, petani juga dapat melakukan penawaran produk hasil pertanian mereka dengan harga yang kompetitif. Nah, selanjutnya petani dapat langsung berhubung dengan pelanggan tanpa harus melalui pihak ketiga. Baik. Yang keempat yaitu teknologi dapat meningkatkan efektivitas dalam berbagai informasi dan komunikasi antar stakeholder di bidang pertanian. Maksudnya yang keempat ini yaitu penerapan teknologi adalah efektivitas komunikasi dalam berbagai data, informasi, dan pengetahuan antar stakeholder di bidang pertanian. Nah, berbagai sistem telah dikembangkan oleh beberapa negara untuk mendukung kebutuhan ini. Salah satunya adalah Community Called Worker di Uganda. Nah, melalui komunitas dalam jaringan yang terbentuk, petani akan dapat berhubungan langsung dengan berbagai pihak yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian komunitas online juga dapat memberikan informasi berkala tentang berbagai hal seperti informasi cuaca, harga, teknik pertanian baru, dan cara penggulungan hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya yang kelima, teknologi peningkatan kemampuan tawar. Maksudnya yaitu penerapan teknologi adalah manfaat lain yang penting dari penerapan teknologi ini adalah meningkatkan kemampuan tawar dari petani. Nah, melalui teknologi petani akan memiliki jejaring yang lebih luas. Nah, mereka akan memiliki akses ke berbagai pihak yang berkepentingan dan mereka akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang dapat mendukung kepercayaan diri dan kemampuan menawar produk pertanian yang lebih baik. Kemudian, yang terakhir yaitu teknologi mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Maksud dari penerapan teknologi ini adalah terciptanya pertanian yang ramah lingkungan melalui dukungan dari berbagai pihak. Pelaku bisnis pertanian akan dapat menjalankan bisnis mereka dengan tetap mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Nah, teknologi dapat mendukung penyebaran informasi dan pengetahuan mengenai berbagai teknik pertanian ramah lingkungan, tingkat penggunaan pupuk yang aman lingkungan, dan keuntungan dari pertanian yang ramah lingkungan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih penjelasan dari Saudari Jihan. Selanjutnya untuk materi yang terakhir, materi yang keenam akan dijelaskan oleh rekan saya, Titania Yulianto. Kepada Titania, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai peranan teknologi di bidang pertanian. Peranannya yang pertama yaitu sebagai sumber daya lahan, air, dan iklim. Tersedianya teknologi sumber daya lahan, air, dan iklim ini merupakan dasar untuk berproduksi pangan secara optimal. Nah, pemahaman tentang karakteristik sumber daya lahan ini sangat penting, terutama dari aspek ketersediaan sumber daya lahan, hara mineral, kemudian bahan organik, kesuburan kimiawi, fisik, biologis, tekstur, drains, aerasi, ketahanan terhadap erosi, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukannya adanya sistem karakterisasi sumber daya lahan
yang mudah dipahami oleh penyuluh serta petani, seperti sistem klasifikasi tanah berdasarkan kualitas tanah yang dianjurkan dan diterapkan di Amerika Serikat. Air dan iklim ini sangat menentukan produksi tanaman pangan, terutama terkait dengan ketersediaan air, pengaruhnya terhadap epidemi hama penyakit, terkait dengan ketersediaan sumber energi surya untuk fotosintesis dan sebagainya. Penggunaan air secara efektif ini serta upaya pemanen air hujan untuk cadangan penggunaan di musim kemarau merupakan teknologi yang harus disampaikan kepada petani. Penggunaan peta pewilayahan komoditas, peta bendungan hara mineral dalam tanah, dan peta kesesuaian lahan belum memadai dalam memberikan dukungan ketahanan pangan nasional. Peranan yang kedua yaitu sebagai sarana biologis, varietas, dan benih. Nah, pemahaman adaptasi varietas unggul ini terhadap lingkungan dan musim tanam merupakan komponen teknologi yang penting. Nah, penerapan teknologi revolusi hijau ini pada tahun 1970 sampai 2005, satu varietas unggul nasional menjadi anjuran hampir semua wilayah sentra produksi padi. Nah, di masa depan perlu disediakan dan dipilih varietas unggul spesifik, lokal, dan musim tanam agar dapat memperoleh produktivitas maksimal. Nah, pemanfaatan dari program komputer sistem pakar ini seperti yang dianjurkan oleh Makarim tahun 2006 pada waktu yang akan datang perlu digalakkan. Yang ketiga, peranannya yaitu sebagai sarana produksi sintesis. Sarana produksi sintesis berupa pupuk mineral insektisida, fungisida, redonsida, herbisida akan tetap menjadi komponen penting utama dalam sistem reproduksi pangan di masa depan. Nah, pemahaman teknik penggunaan secara tepat, efektif, efisien, dan aman lingkungan masih harus dirumuskan agar secara mudah dan praktis dapat dilakukan oleh petani. Selanjutnya, rumusan ini perlu disosialisasikan kepada penyuluh lapang agar disampaikan kepada petani dan para pekerja. Banyak kritik dikemukakan bahwa teknologi pertanian canggih dengan menggunakan bahan kimia berbahaya ini tidak dianjurkan kepada petani karena berbahaya dan dampak negatifnya terhadap pelaku pekerja, mutu produk, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Peranan yang terakhir yaitu sebagai kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Nah, teknologi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sistem reproduksi pertanian ini lebih terkait dengan pemahaman kaidah teknik produksi. Membuat dan melaksanakan ketentuan teknologi, setiap tahun ribuan orang tewas akibat penggunaan mesin alat transportasi cepat. Tetapi tidak ada segolongan orang yang anti terhadap penggunaan mesin transportasi. Contohnya seperti motor, mobil, kereta api, kapal laut, kapal udara. Nah, penerimaan yang lebih baik harus berlaku terhadap teknologi pertanian yang sebenarnya jauh lebih aman. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari Titania Yulianto. Dan yang terakhir, terima kasih juga atas perhatian dari teman-teman pada diskusi kami kali ini. Sebelum saya tutup, jika ada kata-kata dari kelompok kami yang salah, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.